Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan mulai membahas kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits, atau nama lainnya Ar-Risalah fi i'tiqadi ahli sunnah wa ashabil hadis wal a'immah. Aqidatus salaf, akidahnya para salafus salih dan para ashabul hadis, atau risalah tentang keyakinan ahli sunnah, ashabul hadis dan para a'immah, para imam-imam, yang ditulis oleh Imam Abu Uthman, kunyahnya namanya Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Amir ibn Abid As-Sabuni An-Nisaburi, nisbah ke negeri Nisabur karena beliau lahir di sana rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang alim, saifus sunnah wa af'a ala ahli al-bid'ah, seorang ulama yang alim, ahlul hadis, faqih, yang dijuluki dengan saifus sunnah, pedang sunnah, dan ular terhadap ahlul bid'ah. Ini menakutkan bagi ahlul bid'ah. Sedangkan beliau adalah saifus sunnah, pedang-pedang sunnah yang membela sunnah dari berbagai macam ahlul bid'ah. Beliau rahimahullah digambarkan oleh murid beliau Abdul Ghafir Al-Farisi, dikisahkan bahwa dia adalah seorang yang bapaknya Abdurrahman Abu Nasr adalah salah satu dari kibaril wa'idhin, salah satu dari tokoh-tokoh wa'idh yang terkenal. Wa'idh adalah penasehat yang memberikan tausiah, pengajian, memberikan nasihat di masjid di Nisabur. Tapi kemudian qaddarallahu ma syaa fa'al, beliau terbunuh karena masalah ta'assub madhab. Ini karena beberapa orang-orang yang ta'assub tidak suka dengannya. Ketika itu beliau rahimahullah, anaknya masih berumur belia, didudukkan di majelis bapaknya, masih berumur 10 tahun. Diriwayatkan bahwa awal pertama dia duduk memberikan mau'izah, menggantikan bapaknya dalam keadaan berumur 10 tahun. Demikian dikisahkan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi, murid beliau. Yang hadir di majlisnya banyak tokoh-tokoh besar.
Padahal beliau masih berumur 10 tahun. Seperti Imam Abu Tayyib Sahal ibn Muhammad As-Su'luki, tokoh masyhur dari mazhab Imam Syafi'i. Dan juga dihadiri oleh Abu Ishaq Al-Isfirayini, hadir di majlisnya beliau. Dan juga Imam Abu Bakar ibn Furik rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Dan hadir pula sairul a'immah yahdurun majlis tadhkirihi, hadir di majlis tadhkir beliau. Wa yata'ajjabuna min kamal dzaka'i wa aqlihi, dan semuanya terkagum-kagum dengan kecerdasannya, dengan bagusnya tutur katanya, dengan bagusnya penyampaian nasihat yang mengena di hati mereka. Kadang demikian, orang itu bisa mendapatkan nasihat dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang baik. Maka beliau terkenal dalam masalah itu. Husnu iradihil kalam arabiyatan wa farisiyah. Bisa berbicara dengan bagus dengan bahasa Arab dan juga dengan bahasa Persia. Rahimahullah. Wa hafadhahul ahadits, dan mulai beliau menghafal hadis-hadis hatta kabura, hingga menjadi dewasa dalam keadaan terus bertambah ilmunya. 10 tahun dia sudah menyampaikan mau'izah, sudah menyampaikan nasihat-nasihat, sedangkan dia terus menghafal hadis, belajar menerima hadis-hadis dari para imam-imam, wa balagha mablagha rijal, hingga sampai tingkatan beliau tingkatan para imam-imam. Maka digambarkan oleh Masih Abdul Ghafir rahimahullah bahwa beliau adalah al-imam, Syekhul Islam, al-khatib, al-mufassir, al-muhaddis, al-wa'iz. Beliau adalah seorang imam, seorang Syekhul Islam, seorang khatib yang ahli dalam khutbah, al-mufassir, ahli tafsir, wal muhaddis, ahli hadis, al-wa'iz, penasehat yang memberikan mau'izah dan sangat mengena di hati para pendengarnya. Auhada waqtihi fi tariqatihi, dikatakan auhada waqtihi, orang yang satu-satunya di zamannya, yang satu-satunya di zamannya. Wa'adhal muslimina fi majalis at-tadhkir 70 sana. Beliau menyampaikan mau'izah di masjid selama 70 tahun, menasihati kaum muslimin. Kana aktsara ahli al-'asr min al-masyayikh sima'an wa hifdhan wa nasran. Dan dikatakan pula bahwa beliau adalah orang yang paling banyak di zamannya min al-masyayikh sima'an, yang paling banyak mendengar hadis, yang paling banyak menerima hadis zamannya adalah beliau, Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa hifdhan wa nashran, yang paling banyak menghafal hadis dan paling banyak menyebarkan hadis. Beliau mendengarkan hadis bukan hanya di satu negeri. Beliau mendengarkan hadis di Nisabur, di Sirkhis, dan juga di Bahrah, di Syam, di Hijaz, Hijaz itu Mekah Madinah. Wabil Jibal. Jibal adalah negeri-negeri pegunungan yang terdiri dari sekian banyak negeri di atasnya, seperti Asbahan sampai ke Zinjan, sampai ke Qazwin dan Hamdan, dan juga Dainur, dan juga Rai. Kalau kalian ingat nisbah-nisbah para ulama, mesti kalian akan mendengarkan istilah Ar-Razi, itu dari Rai. Kalau disebutkan Az-Zanjani, dari Zinjan. Kalau dikatakan Al-Asbahani, dari Asbahan. Itu semua dia datangi. Beliau Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Beliau datangi semua negeri-negeri itu untuk menerima hadis dan mengambil hadis dari para ahli hadis. Wa hadatsa bi katsir min al-buldan, dan juga menyampaikannya di sekian banyak negeri. Demikian diriwayatkan tentang beliau. Sedangkan murid-muridnya, atau sebelum murid-muridnya, guru-gurunya, yang masyhur, yang paling terkenal adalah Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi, penulis
kitab Al-Mustadrak. Itu guru beliau langsung. Imam Abu Abdullah Al-Hafidh Al-Hakim An-Nisaburi. Imamu Ahlul Hadis fi asri, yang merupakan imamnya Ahlul Hadis di zamannya. Penulis kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Dan kalau kita baca kitab ini nanti, kalau beliau berkata haddatsana Abu Abdullah, maka yang dimaksud Abu Abdullah Al-Hakim, guru beliau. Yang paling terkenal adalah Imam Hakim. Dan juga di antara guru-gurunya adalah Abu Tahir Muhammad ibn al-Fadl ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Bukan ibn Khuzaimahnya, tetapi Abu Tahirnya, cucunya. Tetapi beliau menerima riwayat dari Abu Tahir dari Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sahibus sahih, yang memiliki kitab sahih. Beliau mendapatkan riwayat-riwayat kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah dari Abu Tahir ini, dari gurunya, dan beliau mendapatkan sanadnya. Sehingga beliau menyebarkan ilmu dengan sanad, dengan riwayat, dengan tariqati ahli hadis. Dengan caranya ahlul hadis, ahlus sunnah. Dikatakan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi, nashara al-ilma imla'an wa tasnifan wa tadhkiran wa istafada minhu an-nas ala ikhtilafi tabaqatihim. Beliau menyampaikan ilmu dalam bentuk imla', dalam bentuk tasnif, dalam bentuk tadhkir. Imla itu mengimlakan hadis-hadis dengan sanadnya, sebagaimana umumnya para ahlul hadis. Tasnifan, menulis kitab-kitab hadis. Wa tadhkiran, mengingatkan, menasihati, memperingatkan. Demikian cara beliau mendakwahkan ilmunya rahimahullah. Wa istafada minhun nas, sehingga manusia mendapatkan faedah dari beliau sangat banyak. Dan yang menerima faedah-faedah dari beliau dari sekian kalangan, dari kalangan bawah, menengah, ataupun dari kalangan atas menerima. Artinya dalam segi ilmu, dari beberapa akran yang sezaman dengan dia dan seangkatan dengan dia, atau yang ilmunya hampir sama dengan dia, ikut mengambil ilmu dari dia. Demikian pula yang di bawahnya. Demikian pula yang di bawahnya. Bahkan awamun nas, orang umum dari masyarakat juga mendapatkan faedah dari dia. Kenapa? Karena dia memberikan mau'izah. Mau'izah itu berbeda dengan periwayatan hadis. Periwayatan hadis biasanya yang hadir adalah para ulama atau orang-orang para ahli hadis. Adapun mau'izah, nasihat, dihadiri oleh semua kalangan masyarakat. Demikian rahimahullah. Kata Sam'ani, sami'a minhul hadis alimun la yuhsun. Yang mendapatkan hadis dari beliau, yang menerima riwayat, menerima hadis, atau yang menerima ilmu dari dia, alimun la yuhsun, para ulama yang tidak terhitung banyaknya. Apakah di Khurasan, atau dari Ghaznah, atau dari Biladil Hind, dari negeri-negeri India, dari Jurjan, dari Tubrustan, dari Thughur, dari Harran, dari Syam, dari Baitul Maqdis, dan juga dari Hijaz, dan dari negeri-negeri Azerbaijan. Semuanya datang ke tempat beliau untuk menerima hadis, menerima ilmu dari Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Pantas kalau beliau dikatakan dengan julukan-julukan yang Masya Allah, yang memang kenyataan beliau memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Sehingga dikatakan Al-Faqih, dikatakan Al-Mufassir, dikatakan Ahlul Hadis, dan dikatakan juga Al-Wa'id. Karena memang beliau wa'id, memberikan mau'izah selama 70 tahun. Kenapa demikian lamanya? Karena sejak umur 10 tahun dia sudah memulai memberikan mau'izah, memberikan nasihat-nasihatnya. Adapun pujian-pujian para ulama tentang beliau, hadis wala haraj, silakan sebutkan, sangat banyaknya. Di antaranya ucapan Abu Bakar Al-Baihaqi, wa huwa min aqrani. Al-Baihaqi adalah akrannya yang seangkatan dengan beliau. Memuji beliau dengan kalimat innahu imamul muslimin. Haqqan. Kata Al-Baihaqi, beliau ini adalah imamnya kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Syekhul Islami sidqan.
Dia betul-betul Syekhul Islam yang sebenar-benarnya. Wa ahlu asrihi kulluhum mud'inuna li'uluwi sya'ni. Semua penduduk negeri di zamannya semuanya tunduk pada kemuliaannya. Artinya semuanya mengakui ketinggiannya, mengakui kemuliaannya. Demikian pula Qadhi Abu Abdullah Al-Maliki memuji beliau dengan kalimat, Abu Uthman mimman syahidat lahu a'yanur rijah bil kamali fil hifdz wat tafsir. Abu Uthman As-Sabuni adalah orang yang dipersaksikan oleh sekian para ulama, a'yanur rijal, tokoh-tokoh para ulama, dipersaksikan atas kesempurnaan ilmunya fil hifdzi wat tafsir, dalam menghafal hadis dan dalam masalah tafsir, wa ghairihima. Demikian pula Abul Fadl Muhammad ibn Sa'id An-Nazim qala kana masyayikhuna alladhina yantazim biqaulihim aqad al-ijma' yuzlimuna li Abi Uthman maqalid al-imamah. Guru-guru kami, kata Abu Fadl, guru-guru kami, seluruh masyayikh, bisa dikatakan aqad al-ijma', mereka semua sepakat. Mereka benar-benar mengakui bagi Abu Uthman keimaman beliau. Jadi guru-guru kami, masyayikh kami semuanya mengakui secara sepakat bahwa Abu Uthman adalah imam. Imam fi asrihi, imam di zamannya. Demikian pula Muhammad Al-Amiri Al-Isfirayini, yang tadi sudah kita sebutkan, salah satu dari muridnya adalah Al-Isfirayini Al-Faqih. Beliau berkata, kana an-nas yutliquna al-qawla fi majalisin nazar, bahwa manusia mengucapkan di majlis-majlis pembicaraan mereka, majlis-majlis diskusi mereka, mereka semua sering menyebutkan Abu Uthman la yudafa' fi kalamihi wa la yunaza' fi syai'in min khisalih. Abu Uthman enggak bisa dibantah ucapannya dan enggak bisa diperselisihi atau tidak bisa disalahkan ucapannya, karena tidak berbicara kecuali dengan hujjah. Sehingga sudah menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Kalau mereka berdiskusi, kalau mereka berbicara, mereka berkata, Abu Uthman la yudafa' kalamuh. Ucapannya enggak bisa ditolak, enggak bisa dibantah, karena sangat kokoh, didasari dengan hujjah-hujjah. Pernah beliau berkata sendiri bahwasanya aku tidaklah menyampaikan sebuah hadis kecuali aku punya sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya dia tidak menyampaikan hadis kecuali apa yang dia tahu sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khonibina azakumullah Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Disebutkan di awal kitabnya sanad penulisan. Enggak apa-apa kita baca saja sardan dengan sepintas agar kita tahu bahwa kitab ini ditulis dengan sanad. Qala akhbarana al-muhaddis Tajuddin Muhammad ibn al-Hafidh Imaduddin Ismail ibn Muhammad ibn Bardas al-Ba'li dalam kitabnya. Hadatsana atau akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn al-Khabbaz Syafahan. Akhbarana Ahmad ibn Abd ad-Daim ijazatan in lam yakun sima'an. Amma'ana al-Hafidh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi qala akhbarana al-Hiraqi sima'an. Akhbarana Abu Bakar Abdul Rahman ibn Ismail As-Sabuni qala haddatsana walidi Syekhul Islam, kepada anaknya kemudian kepada bapaknya, berkata kepadaku ayahku Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman fadzakarahu. Dan disebutkan kitab ini, kitab yang akan kita baca. Yang kedua sanadnya wa akhbarana Qadhil Qudah Izzuddin Abdul Rahim ibn Muhammad ibn al-Furat al-Hanafi ijazatan wa musyafahatan. Akhbarana Mahmud ibn Khalifah ibn Muhammad ibn Khalaf al-Munji ijazatan. Akhbarana al-Jamal Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Syakr bisanadihi. Qala alhamdulillah rabbil alamin. Baru ucapan Imam Abu Uthman
Ismail As-Sabuni rahimahullah. Baru masuk kepada ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Kita baca. Qala rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inni lamma waradtu amidatu Bustan, aku ketika berjalan menuju Tubrustan. Kalau amid maknanya menyengaja menuju Tubrustan. Tetapi wallahu taala alam, bisa jadi kata muhaqqiq bahwa ini bukan amid tapi amil. Karena amil itu salah satu dari nama desa di Tubrustan. Maknanya fa inni lamma waradtu amila Tubrustan, ketika aku berangkat ke daerah Amil di Tubrustan. Wallahu taala a'lam. Dan juga bila di Jilan, dekat dengan Tubrustan, disebutkan negeri-negeri ini adalah negeri-negeri Masyriq. Kalau sekarang daerah Iran, daerah sekitar Iran di sana. Mutawajjihan ila Baitillahil Haram, dalam perjalanan menuju Baitillahil Haram, wa ziyarat qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanifidina azakumullah. Disebutkan di sini ziyarat qabri nabiyhi, dalam rangka ziarah kepada kuburan Nabi. Qanifidina azakumullah, di sini ada catatan bahwa para ulama terdahulu ketika berkata aku mendatangi atau ingin berziarah ke kubur Nabi di Madinah, maknanya bukan itu niat utamanya, tetapi ingin ke Madinah karena kemuliaan Madinah. Seorang alim yang masyhur, yang sudah kita sebutkan keutamaan ilmunya dan keimamahannya, tidak mungkin dia tidak tahu tentang keutamaan negeri Madinah. Negeri Madinah yang memiliki sekian keutamaan. Dan juga tidak mungkin tidak tahu hadis la yusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan menuju sesuatu kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjid Aqsa. Sehingga mereka biasa menyatakan aku ingin ke Madinah dengan kalimat ziarah kubur Nabi. Tetapi itu taba'an, bukan yang utama. Artinya ingin menuju Madinah dan kemudian ziarah kubur Nabi. Kenapa harus dipahami demikian? Karena yang namanya ziarah kubur, kalau kita niatkan perjalanan ini untuk ziarah kubur, maka itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah Nabi yang menyatakan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Enggak boleh diadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Berarti yang dituju adalah masjid. Ketika sampai di Masjid Nabawi, mendapatkan kemuliaan Masjid Nabawi dan fadilah Masjid Nabawi, baru kemudian mereka ziarah ke kubur Nabi, ziarah ke kubur para sahabat, dan itu tidak mengapa. Sehingga jangan dijadikan sebagai alasan bahwa ini imam besar, imam fi zamanih, imamul a'immah, dia mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur. Tidak demikian yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika sampai perjalanan beliau di Jilan atau di Amil Tubrustan, maka beberapa ikhwah sa'alani, ikhwani fid din, saudara-saudaraku seagama di negeri tersebut meminta kepadaku an ajma'a lahum fusulan, meminta kepadaku untuk mengumpulkan pasal-pasal dalam masalah usuluddin allati istamsaka biha alladziina madaw. Usuluddin yang berpegang dengannya orang-orang terdahulu min a'immatid din, dari para imam-imam pemuka agama. Di sini ada beberapa catatan penting. Pertama, kebiasaan para ulama ketika ditanya, coba terangkan pada kami prinsip-prinsip agama dan ringkaskanlah, aku ingin berpegang dengannya sehingga aku selamat dari penyimpangan-penyimpangan.
Maka mereka menjawab, dan jawabannya jadi satu kitab. Seperti penduduk Wasit tanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terangkan kepada kami prinsip-prinsip sunnah yang kalau kami berpegang dengannya kami ahli sunnah, dan kalau kami berlepas daripadanya kami menjadi golongan ahli bid'ah, golongan orang-orang yang menyimpang. Maka Ibnu Taimiyah menjawab bahwa inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, atau inilah i'tiqad firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian disebutkan satu persatu. Maka kitabnya dijuluki dengan kitab Aqidah Al-Wasithiyah sebagai jawaban terhadap penduduk Wasit. Demikian pula ketika ditanya oleh penduduk dari negeri Hamawi atau Hamu, Ham'ah nama negerinya. Maka ketika dijawab oleh Syekhul Islam, jawabannya menjadi kitab Aqidah Al-Hamawiyah. Sesungguhnya itu nama negeri orang-orang yang meminta kepadanya diringkaskan prinsip-prinsip akidah. Demikian pula Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa sebagian ikhwah saudara-saudaraku kaum muslimin dari negeri Jilan atau dari negeri yang disebutkan di sini Amil Tubrustan meminta kepadaku untuk diringkaskan usuluddin, prinsip-prinsip agama. Dan ini menunjukkan betapa para imam-imam sangat mementingkan perkara ini. Dijawab oleh beliau padahal dalam perjalanan untuk ke Madinah. Dijawab dan lengkap prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Bahkan Syekhul Islam ditanya dalam keadaan beliau di penjara. Penjaranya dalam keadaan di bawah tanah. Mereka tidak melihat wujudnya Syekhul Islam, hanya mendengar suaranya saja. Ya Syekh, mada qaulukum fi i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah? Maka terdengar suara dari bawah, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah adalah begini. Artinya semua itu ada di kepala mereka, ada di keyakinan mereka. Ilmu mereka fis sudur, la fis sutur. Ilmu mereka itu ada di dada mereka. Dibawa kemana mereka pergi. Sehingga di bawah tanah, di perjalanan, mereka ditanya, mereka jawab. Akidah yang kita baca lengkap ini, satu kitab, ini ada di dada mereka. Dalam keyakinan mereka. Sehingga mereka jawab dengan apa yang mereka ketahui dengan ilmu, dengan dalil-dalil. Yang kedua, perhatikan permintaan penduduk negeri Tubrustan dan negeri Jilan. Kalimatnya adalah meminta prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh imam-imam terdahulu. Artinya orang awamnya ketika itu kaum muslimin tahu bahwa yang akan selamat adalah orang-orang terdahulu, imam-imam terdahulu. Sehingga meminta usul prinsip-prinsip agama allati istamsaka biha alladzina madaw min a'immatid din. Terangkan pada kami prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh para imam-imam terdahulu. Tidak meminta bagaimana pendapatmu, tidak. Tidak meminta coba terangkan apa secara akal supaya bisa dipaham. Tidak ada. Mereka orang-orang kaum muslimin, orang-orang awam ketika itu tahu bahwa yang selamat adalah generasi pertama. Sudah masyhur, sudah memasyarakat. Bahwa yang selamat adalah generasi pertama umat ini. Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Maka mereka meminta, coba prinsip-prinsip para imam-imam terdahulu itu apa? Biar kami pegang. Seperti apa yang mereka pegang. Biar kami selamat, seperti mereka selamat. Qala rahimahullah. Kata beliau, mereka meminta kepadaku untuk menerangkan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh para imam-imam terdahulu. Wa ulama'ul muslimin, dan para ulama kaum muslimin, was salafus salihin, dan yang dipegang oleh para salafus salih. Wa hadaw wa da'un nas ilaiha, yang mereka membimbing, berdakwah, mengajak kepada prinsip-prinsip itu. Jadi meminta diterangkan apa yang mereka ajak, yang mereka dakwahkan. Fi kulli hin, setiap saatnya. Yang mereka nahau amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin,
wal musaddiqin al muttaqin, yang mereka melarang apa-apa yang merupakan lawannya, apa-apa yang bertentangan dengannya, yang dilarang oleh para kaum mukminin, kaum musaddiqin al muttaqin, yang mereka berwala pada siapa-siapa yang mengikutinya dan memusuhi siapa-siapa yang menyelisihinya. Jadi minta prinsip-prinsip yang dipegang oleh para imam-imam salaf, yang prinsip-prinsip itu dijadikan mereka sebagai patokan al-wala wal bara. Dijadikan sebagai patokan al-wala wal bara. Yang memegang prinsip-prinsip ini berarti mereka adalah ahli sunnah. Kita berwala kepadanya, mencintai mereka. Dan siapa yang lepas daripadanya, maka mereka menyimpang dan kita memusuhi mereka. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Yang mereka membid'ahkannya, mengkafirkannya, atau mereka membid'ahkan dan mengkafirkan orang-orang yang meyakini selain prinsip-prinsip ini. Berarti meminta prinsip-prinsip yang menjadi tonggak-tonggak dasar. Yang kalau menyelisih prinsip ini, badda'u wa kaffaru wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakatuha. Yang mereka menjaga diri-diri mereka dan juga orang-orang yang mereka dakwahi untuk tetap mendapat barakahnya dan mendapatkan kebaikannya. Disebutkan di sini kalimat as-salaf. Walaupun sering kita ulang-ulang kalimat salafus salih, tetapi perlu kiranya kita mendengar dari Al-Imam Al-Safarini tentang apa itu salaf. Kata Syekh Muhammad As-Safarini, al-murad bimadhab salaf, yang dimaukan dengan madhab salaf adalah ma kana alaihi sahabat al-kiram, apa yang dipegang oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum atau ridwanullahi alaihim, wa ayanit tabi'in, dan yang dipegang oleh tokoh-tokoh ulama dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, wa atba'ihim, dan juga yang diikuti di belakangnya oleh para a'immah, para imam-imam pemuka agama, mimman syahidalahu bil imamah, yaitu orang-orang yang dikenal dengan keimaman dalam agama, keimaman dalam ilmu, wa urifa 'azmu sya'nihi fid din, yang dikenal kemuliaannya, ketinggiannya dalam masalah agama, wa talaqan nas kalamuhum, yang manusia menerima ucapannya, khalafun an salaf, yang diterima oleh orang-orang belakang dari orang-orang terdahulu, yaitu madhab yang bukan madhab yang sudah dituduh dengan bid'ah atau dikenal dengan julukan-julukan yang menyimpang atau julukan-julukan yang jelek. Ini madhab salaf. Yani bukan yang dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, misal seperti al-khawarij, wal-rawafid, wal-qadariyah, wal-murji'ah, wal-jabriyah, wal-jahmiyah, wal-mu'tazilah, wal-karramiyah, wa nahu haula. Demikian kata Imam Al-Isfirayini. Apa ringkasnya ucapan beliau? Kata beliau, Imam Muhammad Al-Isfirayini rahimahullah, bahwa madhab salaf adalah madhab sahabat, tabi'in, dan para tabi'it tabi'in, dan para pengikut mereka dari imam-imam pemuka agama yang dikenal keilmuannya, dikenal kesolehannya. Bukan madhabnya orang-orang yang dijuluki dengan julukan-julukan penyimpangan. Apakah dijuluki dengan khawarij karena khurujnya mereka memberontak kepada penguasa muslim, atau yang dikenal dengan rawafid karena bid'ah mereka rafidah, menentang ahlul bait, memusuhi ahlul bait, menolak nasihatnya ahlul bait, atau yang dijuluki qadariyah karena menentang takdir, atau yang dijuluki murji'ah karena mereka menganggap bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang, atau jabriyah yang dijuluki dengan jabr, menganggap bahwa mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berbuat jelek berbuat baik sama saja karena kedua-duanya dipaksa oleh Allah, kata Jabriyah. Ini aliran-aliran sesat dan ini bukan madhab salaf.
Demikian pula Jahmiyah yang dijuluki dengan tokohnya, pencetusnya yang bernama Jahm bin Safwan. Dan bukan pula Karramiyah yang juga diambil dari tokohnya Al-Karram. Wa nahu haula, dan yang semacam mereka. Berarti kalau sudah dijuluki dengan julukan-julukan tersebut, itu bukan madhab salaf. Kembali kepada matan. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha. Dan mereka, para imam-imam salaf, para imam-imam ashabul hadis tadi, sudah kembali kepada apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sudah menghadapi balasan dari apa yang mereka kerjakan, yaitu pahala dari akidah mereka. Artinya mereka sudah wafat, sudah meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan dipersaksikan akidah mereka yang lurus, madhab mereka yang lurus, wastimsakihim biha, dalam keadaan mereka berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut, wa irsadal ibad ilaiha, dan mereka membimbing para hamba-hamba Allah kepada prinsip-prinsip tersebut, wa hamluhum iyyahum 'alaiha, dan membawa manusia di atas prinsip-prinsip ini. Ini yang diminta oleh mereka. Meminta diringkaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, akidah para imam-imam salaf, akidah para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim, akidahnya para tokoh-tokoh pemuka agama Ahlul Hadis, yang mereka mengajak manusia, membawa manusia untuk berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut. Fastakhartullah, maka aku pun beristikharah. Salat istikharah yang disunnahkan ketika memilih sesuatu. Salat 2 rakaat dengan meminta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Wa athbattu fi hadzal juz' ma tayassara minha, maka aku tetapkan di juz ini, di kitab ini, apa yang mudah daripadanya, ala sabilil ikhtisar, yang mudah secara ringkas, raja'a an yantafi' bihi ulul albab wal absar, dengan harapan orang-orang ulul albab, pemilik lub, yang memiliki pandangan dan hati, bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat. Wa ulul absar, bisa mengambil manfaat. Wallahu subhanahu yuhaqqiq adh-dhann, dan Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan prasangka hambanya. Karena Allah dalam hadis qudsi dikatakan, ala dhanni 'abdi, aku mengikut prasangka hambaku. Artinya siapa yang berprasangka baik pada Allah, Allah akan berikan kebaikan. Dan siapa yang berprasangka buruk pada Allah, Allah akan berikan keburukan. Ini mana ucapan beliau, wallahu subhanahu wa ta'ala yuhaqqiq adh-dhann, Allah akan mewujudkan prasangka hambanya kepadanya. Wa yuzzil 'alaina al-manna bit-taufiq, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebanyak-banyaknya pemberian kepada kita dan taufik. Wal istiqamah, dan berikan istiqamah ala sabilir rusd wal haq bimannihi wa fadlihi. Qultu wabillahi taufiq, maka saya katakan wabillahi taufiq. Ashabul hadis hafizallahu ta'ala ahyahum wa rahima amwatahum, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Kata beliau, dimulai dengan prinsip pertama, yaitu prinsip tauhid. Qultu wabillahi taufiq, aku katakan dan dengan Allah lah taufik, bahwa ashabul hadis, semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup, dan semoga Allah merahmati yang telah wafat. Karena ashabul hadis di zamannya banyak yang masih hidup, dan juga lebih banyak lagi yang telah wafat. Maka beliau doakan kedua-duanya, bahwa semua para ashabul hadis, semoga Allah menjaga yang masih hidup, dan semoga Allah merahmati yang telah wafat. Mereka semuanya mempersaksikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan keesaan. Walir rasuli birrisalah, dan mempersaksikan untuk Rasul dengan risalah, kerasulan. Wan nubuwah, dengan kenabian.
Di sini ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ucapan beliau ashabul hadis. Tadi yang kita terangkan ucapan Al-Isfara'i ini tentang madhabus salaf. Sedangkan ashabul hadis manhum? Siapa ashabul hadis? Ashabul hadis humul mutamassikuna bi kitabillah. Ashabul hadis adalah orang-orang yang berpegang dengan kitabullah dan mengikuti sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syehristani rahimahullah, summu ashabul hadis lianna inayatahum bi tafsil al-ahadith wa naql al-akhbar wa bina al-ahkam 'ala an-nusus. Mereka dijuluki ashabul hadis karena perhatian mereka untuk mendapatkan hadis-hadis dan perhatian mereka untuk menukil berita-berita, yakni hadis-hadis dengan benar, dengan teliti. Dan binaul ahkami 'ala nusus, dan membangun hukum-hukum syariat di atas nas-nas tadi. Ini keistimewaan mereka. Dijuluki ashabul hadis karena mereka meneliti hadis, mencari hadis, dan sangat mementingkan riwayat-riwayat hadis, dan kemudian membangun di atasnya, membangun di atas nas-nas tadi ahkam syariah. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya belum dikatakan ashabul hadis. Orang memperhatikan hadis, mempelajari sampai hafal, masya Allah, tapi tidak membangun ahkam di atasnya. Artinya bi ghairi amal, maka dia tidak dikatakan ashabul hadis. Apalagi sebaliknya, orang yang beramal dengan ahkam, tapi tidak didasari dengan nusus, tidak dasari dengan dalil-dalil, dengan riwayat-riwayat yang sahih, mereka juga tidak dikatakan ashabul hadis. Berarti ashabul hadis memiliki dua, ilman wa amalan. Ilmunya tentang hadis dan pengamalan hadis. Berarti mereka mengetahui ilmunya riwayatan wa dirayatan. Mereka tahu ilmunya dari dua sisi, riwayatan wa dirayatan. Riwayat itu artinya sanadnya, sahih, dhaifnya, rawi-rawinya dan seterusnya, mereka tahu dan mereka teliti. Demikian pula dirayahnya, makna yang terkandung dalam lafaz hadisnya, apa istinbat hukumnya, apa faedah-faedah hadisnya, apa yang harus diambil dari hadis tersebut, fawaid-fawaidnya. Ini ilmunya mencakup riwayatan wa dirayatan. Dan juga menerapkannya ketika membangun hukum di atas nas-nas tersebut. Wala yarji'una ila al-qiyasil jali wal khafi. Maka para ashabul hadis tidak memakai kias-kias, apakah kias jali atau kias khafi, kias yang jelas atau kias yang samar. Kalau ada hadis, perhatikan, tidak memakai kias-kias kalau ada riwayat hadis. Maka seperti kata Imam Syafi'i, dan beliau salah satu dari ashabul hadis, Imam Syafi'i menyatakan la yusaru ilal qiyas, tidak kita pakai kias kalau ada nas, ma'wujud an-nas. Kalau ada nas dari ayat atau hadis, maka qiyas tidak berlaku. Apa qiyas? Analogi. Kalau ini mirip dengan itu, maka kita samakan dengan itu. Ini mirip dengan yang ini, kita samakan dengan yang ini. Kias-kias seperti ini la yusaru ilaiha illa lid-darurah, kata Imam Syafi'i. Tidak memakai kias kecuali ketika darurat, tidak mendapatkan nas-nas la minal Qur'an wala minal sunnah, maka dicari perkara yang mirip kemudian dikiaskan. Mencari perkara yang mirip kemudian dikiaskan. Demikian para ashabul hadis. Mereka tidak memakai qiyas al-jali ataupun khafi kalau selama ada nas, ada dalil, ada riwayat-riwayat. Demikian dikatakan oleh Syehristani rahimahullah. Ma wajadu khabaran au atharan, selama mereka mendapatkan berita atau athar. Demikian dinukil dari kitab Milal wan Nihal. Dan ini cukup jelas siapa ashabul hadis. La bas,
sebagai muqaddimah ada tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mubayyin al-maqsud, yang menerangkan maksud dari kata ahlul hadis. Kata beliau, nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin ala istima'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Kami tidak memaksudkan dengan kalimat ahlul hadis pada orang-orang yang khusus pada bidang mendengar riwayat, mencatat riwayat atau menyampaikan riwayat. Tidak hanya itu. Bahkan kullu man kana haqqu bihifdhihi, bahkan semua yang sangat pantas dalam menghafalnya, mengenalinya, memahami